Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada setiap 28 Oktober, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengajak para santriawan dan santriawati untuk mampu menjadi pendakwah digital kreatif serta dapat bersaing dalam industri digital. Santri Digital untuk Indonesia Bangkit merupakan acara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober dan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2022. Acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno ini berlangsung di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di kesempatan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta para santri di berbagai pondok pesantren tidak hanya menguasai ilmu agama saja, tetapi harus ikut memakmurkan Indonesia dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, kaum santri harus ambil bagian dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Karena itu, selain tetap memiliki peran pokok untuk mencetak para ahli agama Islam, Ma'ruf meminta pesantren mendorong para santri untuk tetap melakukan dakwah menebar kebaikan yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Dengan keahlian tersebut, saya harap para santri dapat mengoptimalkan semua peluang yang terbuka di sektor industri kreatif digital, khususnya yang dapat memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sekarang kita sedang menjadi go syariah, go digital, go global. Nah, ini syariah ini kita terus digitalisasi dan kita terus menuju ke global. Ya, terutama di sektor-sektor unggulan, pariwisata, fashion, makanan, minuman. Ya, ini bagian merupakan yang industri halal. Ini merupakan sektor-sektor unggulan yang harus kita kembangkan. Sementara itu, di peringatan Sumpah Pemuda, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menekankan perlunya peran pelopor-pelopor pemuda dalam membangun ketangguhan bangsa guna memenangkan persaingan dalam kancah global. Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar acara puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan mengusung tema Bersatu Bangun Bangsa di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada sambutannya menyampaikan pada Hari Sumpah Pemuda ini dengan mengusung tema Bersatu Bangun Bangsa perlu dimaknai sebagai pondasi utama dalam membangun ketangguhan serta persatuan yang menjadi kekuatan pembangun peradaban yang unggul, di mana tema ini merupakan penerapan dari nilai agung Sumpah Pemuda. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga juga menekankan perlunya peran pelopor-pelopor muda dalam membangun ketangguhan bangsa, yakni dengan pembentukan karakter mulia, pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian, membangun kreativitas dan inovasi, guna memenangkan persaingan dalam kancah global. Tak hanya itu, Menteri Pemuda dan Olahraga juga menyampaikan rasa syukurnya kepada para pemuda Indonesia yang telah banyak menunjukkan capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam mempelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Hadirin sekalian yang berbahagia, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Maka tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul
sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, para Menteri Luar Negeri ASEAN melakukan pertemuan khusus untuk membahas kondisi Myanmar di Sekretariat ASEAN Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Indonesia mengecam aksi kekerasan di Myanmar yang terus meningkat dan telah memakan banyak korban masyarakat sipil. Menteri Luar Negeri ASEAN melakukan pertemuan khusus membahas kondisi Myanmar di Sekretariat ASEAN Jakarta pada Kamis 27 Oktober 2022. Pertemuan spesial meeting ini bertujuan untuk memberikan masukan mengenai isu Myanmar kepada para pemimpin ASEAN yang akan bertemu dalam KTT pada bulan November di Phnom Penh mendatang. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan bahwa seluruh Menlu ASEAN menyampaikan kekhawatiran dan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan dalam pelaksanaan 5 Point of Consensus atau 5PC. Terlebih, 5 Point of Consensus adalah keputusan para pemimpin ASEAN dari suatu pertemuan khusus, di mana Jenderal Min Aung Hlaing juga hadir dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politik. Selain itu, Ketua ASEAN juga telah menyampaikan statementnya mengenai penghentian kekerasan yang terjadi di Myanmar mengakibatkan banyaknya korban jiwa masyarakat sipil. Salah satunya terjadi serangan yang dilakukan oleh junta Myanmar pada saat pelaksanaan konser musik di Kachin akhir pekan lalu. Lebih lanjut, para Menlu ASEAN juga membahas keberlanjutan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar dengan catatan bahwa bantuan kemanusiaan dapat mencapai rakyat yang memerlukan. Sejauh ini telah diterima komitmen sebesar 27 juta US dollar untuk bantuan kemanusiaan di Myanmar, terutama untuk fase pertama yaitu fase life saving. Sebagai catatan, engagement dengan junta militer hanya dilakukan sebagai bagian dari engagement dengan semua stakeholders. Sekali lagi, merupakan bagian dari engagement dengan semua stakeholders. Engagement dengan militer tidak ada kaitannya dengan masalah recognition. Kita yakin hanya dengan engagement dengan all stakeholders, maka ASEAN akan dapat menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi berlangsungnya dialog. Dan dialog nasional inilah yang diharapkan akan dapat membahas masa depan Myanmar. Masalah Myanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh rakyat Myanmar sendiri. Oleh karena itu, dialog di antara mereka menjadi sangat penting artinya. Tugas ASEAN memfasilitasi. Guna menyukseskan gelaran presidensi G20 yang akan berlangsung pada 15 hingga 16 November mendatang, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Muhammad Arif menyatakan telah berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BSSN untuk pengamanan siber pada acara G20. Sesuai dengan tema presidensi G20 yakni Recover Together, Recover Stronger, Indonesia diharapkan mampu mendorong semangat gotong royong dunia. Negara-negara anggota G20 melalui G20 seharusnya mampu meningkatkan kerjasamanya dan saling mendukung untuk perekonomian dunia yang lebih baik. Sektor swasta juga sudah menunjukkan partisipasinya dalam mendukung G20, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dan persiapan berbagai infrastruktur yang berhubungan dengan suksesnya gelaran KTT G20. Selain meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta juga saling bertukar pandangan untuk membantu lembaga keuangan, membangun lingkungan pendukung usaha yang lebih luas dan menciptakan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Muhammad Arif menyebutkan telah melakukan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN seperti pengamanan cyber pada acara G20. Nah, jadi kestabilan infrastruktur, terutama kalau untuk para teman-teman ISP ini saya tekankan untuk menjaga kestabilan infrastruktur jaringan mereka yang ada di Bali, baik itu dalam khususnya dalam jaringan fiber optik. Memang kita tahu kadang-kadang suka terjadi gangguan-gangguan fiber optik, tapi saya minta ketika memang acara penggalan nanti ini para teman-teman provider internet, service internet yang memang ada di Bali menurunkan seluruh timnya, berstandby kalau bisa hampir 24 jam, memang menjaga beberapa titik yang biasanya cukup vital, maksud saya cukup rawan sering terjadi gangguan. Jadi diharapkan pada penggelaran event ini jangan sampai ada kasus
konektivitas internet sampai mati atau mungkin terganggu, karena ini tentunya akan sangat mempengaruhi produktivitas dari acara tersebut. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi digitalisasi jalan tol Nirsentuh jadi era baru bayar tol. Sesaat lagi Kominfo Newsroom akan segera kembali.